Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rini selaku Fasil Pemandu CGP Rekognisi Angkatan 10. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya Makmun Murad, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari SD Negeri Bonsari 1 Kabupaten Demak. Hari ini akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan pembagian peran sebagai supervisor Makmun Murad, sebagai coach Ibu Lia Sabana, sebagai coach Bapak Heri Susworo. Dengan kasus rekan guru saya bernama Heri Susworo, merupakan seorang guru SD, kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan monoton. Pak Heri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah dialog pra-observasi antara supervisor dengan coach. Assalamualaikum Pak Makmun. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gini Pak, sesuai dengan janji kita kemarin nih Pak, kita kan rencana mau bincang-bincang sebentar. Oh iya Bu, silakan. Sesuai janji kemarin, Bu Lia akan berdiskusi dengan saya terkait coaching menggunakan alur tirta kan. Nanti Bu J Lia akan Pak, coaching dengan Pak Heri dan saya akan betul Pak. menjadi supervisor. Begitu kan? Oke Pak Makmun, betul sekali. Baik, nanti kita akan membagi 4 kriteria penilaian, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lia kembangkan? Untuk kompetensi coaching Pak, sebenarnya ada 3 yang ingin saya kembangkan Pak. Yaitu yang pertama adalah tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Lia memahami kompetensi seorang coach. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu Lia kembangkan? Dari 3 itu Pak sebenarnya yang paling ingin saya kembangkan adalah membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena saya tahu kalau saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, itu saya kan bisa menggali potensi dari Pak Heri selaku coaching-nya Pak. Baik, Bu Lia, semuanya telah saya catat. Saya akan fokus mengamati Bu Lia pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Kapan Bu Lia akan melaksanakan percakapan coaching? Rencananya hari ini Pak, kebetulan hari ini kami sudah janjian dengan Pak Heri untuk melakukan coaching. Baik, Bu Lia, saya persilakan. Nanti Baik saya akan Pak. menyampaikan capaian Bu Lia dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih Pak Makmun. Berikut ini adalah dialog antara coach dan coachee. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam, Bu Lia.
Baik Pak Heri, sesuai janji kita nih Pak Heri, kita hari ini mau bincang-bincang ya Pak. Jadi sebenarnya yang ingin Bapak diskusikan hari ini apa ya Pak ya? Iya Bu, akhir-akhir ini saya banyak beban, banyak masalah Bu, terutama di kelas saya Bu. Saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Sehingga kelas saya itu terasa monoton karena siswa tidak aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik Pak Heri. Eh, jadi menurut Pak Heri, kira-kira yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini apa ya Pak ya? Jadi begini Bu, dari obrolan ini saya berharap saya mendapat solusi atas masalah saya Bu. Oke, baik Pak Heri. Nah, sekarang Pak Heri, hal apa saja yang membuat tadi seperti yang diceritakan Bapak, itu mengapa murid-murid Bapak itu tidak antusias di dalam pembelajaran di kelas? Mungkin Pak Heri bisa jelaskan terlebih dahulu. Ya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin yang menyebabkan siswa kurang antusias di kelas itu yang pertama mungkin karena saya terlalu banyak bicara Bu, karena saya suka ceramah, jadi mengajar saya itu sebagian besar ceramah. Kemudian mungkin yang kedua, saya tidak terlalu memberi kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat Bu. Jadi karena saya suka ceramah, saya dominan, akhirnya saya paksa murid saya untuk mendengarkan Bu. Nah, begitu Bu, kira-kira pelajaran yang sudah saya lakukan Bu. Oke, jadi gitu ya Pak. Pak Heri banyak melakukan ceramah. Nah, sekarang Pak Heri kalau boleh saya tahu nih, kira-kira menurut Pak Heri, apa yang bisa membuat murid Pak Heri itu menjadi antusias di pembelajaran di kelas Pak Heri ini? Ya, saya rasa sih kalau pembelajaran saya menyenangkan ya Bu ya, nanti Oke. otomatis murid juga akan antusias Bu mengikuti pembelajaran saya. Hmm. Oke, saya setuju nih Pak dengan pendapat Bapak. Lalu menurut Bapak ini, apa saja yang bisa membuat murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Nah, kalau menurut saya ya tadi Bu, karena saya dominan ceramah, jadi mungkin saya akan kurangi ceramah Bu, dan saya akan lebih aktif terpusat pada murid. Jadi mungkin nanti saya akan meminta murid lebih aktif dalam pembelajaran dan sesekali perlu saya beli ice breaking ya Bu, agar nanti pembelajaran saya ketika sudah terasa membosankan ada ice breaking tentu akan membuat siswa lebih bersemangat ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Nah, sekarang Pak Heri, kalau boleh tahu nih, Bapak itu selama pembelajaran di kelas menggunakan sumber belajar apa saja ya Pak ya? Nah, kebetulan saya selalu menggunakan buku teks Bu, karena tiap tahun sekolah saya itu selalu membeli buku ya. Saya manfaatkan buku yang ada itu Bu, buku teks yang dari pembelian dana BOS itu Bu. Oke, baik. Eh, sekarang Pak, apakah Bapak itu selama pembelajaran di kelas itu hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, Pak? Sebenarnya saya itu Bu, lebih banyak buku Bu. Jadi mungkin perlu saya coba sumber yang lain ya Bu. Misalnya nanti bisa saya gunakan video dari YouTube, kemudian bisa mengajak anak-anak untuk mencari sumber di internet, atau mungkin kalau pakai aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi viral itu ya bisa pakai Canva atau TikTok mungkin ya. Jadi nanti pembelajarannya lebih menarik buat siswa ya Bu ya. Nah, betul sekali itu, Pak. Saya yakin sekali nih, Pak, kalau Pak Heri tadi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi yang Bapak sebutkan, menggunakan Canva, TikTok, Instagram, kemudian Bapak menggunakan YouTube. Saya yakin dengan berbagai macam sumber belajar itu, pasti murid-murid di kelas Bapak itu akan menjadi antusias dalam pembelajaran.
Nah, sekarang Pak Heri, kalau boleh saya tahu, bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Iya Bu, jadi setelah ngobrol dengan Ibu, saya mendapat insight baru Bu. Jadi saya mungkin harus merubah pembelajaran saya ya Bu. Jadi untuk merubahnya mungkin yang pertama Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu, utamanya dengan manfaatkan sumber belajar yang beragam Bu. Dari yang awalnya hanya buku saja, mungkin nanti akan saya tambah dengan sumber belajar dari YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya Bu. Kemudian yang kedua, saya juga akan mencoba memberikan tugas atau kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Jadi mungkin nanti di awal saya akan mengecek kembali kira-kira murid saya itu butuhnya belajar apa saja ya. Apa gaya belajar mereka di kelas itu dominan apa. Mungkin nanti akan saya sesuaikan Bu. Jadi nanti eh, sumber belajar banyak, kemudian nanti juga sesuai dengan minat dan bakat mereka ya Bu ya. Begitu Bu kira-kira rencana saya. Oke, itu bagus sekali loh Pak. Rencana jenengan tuh sangat luar biasa. Saya doakan ya Pak, semoga berhasil. Nah, sekarang yang jadi masalahnya adalah kira-kira Bapak tadi sudah menyebutkan langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus Bapak lakukan. Nah, ini komitmen Bapak bagaimana ini dengan rencana ini? Ya, saya komit sih Bu dengan apa yang saya rencanakan tadi bahwa setelah ini saya akan membuat modul ajar yang menyenangkan bagi siswa, yang membuat siswa aktif, kemudian antusias, dan saya juga akan menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam tadi Bu. Jadi tidak hanya buku melulu saja, namun lebih memanfaatkan sumber belajar yang beragam sehingga saya percaya murid saya akan lebih merdeka dalam belajar sehingga mereka juga akan merasa senang Bu mengikuti pembelajaran karena sudah sesuai dengan minat dan bakat mereka Bu. Baik, Pak Heri. Wah, ini sudah bagus sekali, sangat luar biasa. Nah, sekarang keterlanjutan tadi, kalau Bapak sudah komitmen terhadap rencana Bapak itu, kira-kira Bapak akan mulainya kapan ya, Pak ya? Eh, Mungkin mulai minggu depan ya Bu, karena minggu ini saya akan fokus untuk melakukan perubahan di rencana belajar saya Bu, di modul ajar saya Bu. Akan saya sesuaikan dengan apa yang saya dapat ini. Jadi mungkin untuk aksinya bisa saya mulai di kelas mulai minggu depan ya Bu. Oke, bagus Pak Heri. Berarti jenengan sudah eh, merencanakan akan memulainya di minggu depan. Saya sangat dukung loh Pak komitmen Bapak ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya jadi lega sekarang. Sudah punya gambaran kira-kira nanti di kelas saya muridnya bisa antusias lagi lah, bisa aktif berdiskusi, belajar, jadi tidak seperti yang kemarin ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Heri. Terima kasih kembali. Berikut ini adalah percakapan pasca observasi. Baik Bu Lia, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Menurut pendapat Ibu, bagaimana hasilnya Bu? Hasilnya alhamdulillah nih Pak, hasilnya sangat bagus sekali. Dari hasil coaching itu, Pak Heri sudah menemukan solusinya Pak terhadap masalah beliau, bagaimana cara mengatasi murid-murid yang tidak antusias terhadap eh, kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh Pak Heri. Alhamdulillah, Ibu dapat membantu menyelesaikan masalahnya Pak Eri. Baik Ibu, kita langsung saja membahas analisa ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Lia sampaikan di awal. Iya Pak, siap. Menurut Ibu, apa yang sudah Buya lakukan
untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi, Bu. Bu Lia tadi menyebutkan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, terima kasih. Dari percakapan saya dengan Pak Heri tadi Pak, saya sudah memberikan atensi saya atau kehadiran penuh saya ketika melakukan coaching. Jadi saya benar-benar berpusat pada apa yang diceritakan dari Pak Heri. Saya berusaha menjadi pendengar yang aktif Pak. Saya tetap fokus dengan apa yang Pak Heri kemukakan. Kemudian saya sudah berusaha Pak untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Heri, sehingga saya bisa menggali nih Pak potensi dari Pak Heri. Dari potensi-potensi itu, akhirnya Pak Heri bisa menemukan solusi atas masalahnya tadi itu Pak. Bagus sekali, Ibu. Setelah saya observasi, memang Bu Lia sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak atas penilaiannya saya selama coaching tadi. Baik, Bu Lia. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Lia untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, begini Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu Pak. Saya akan mencatat kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan berusaha memperbaikinya Pak, dengan cara mencari referensi yang lain. Bagus sekali itu, Bu. Terus, kapan rencana Ibu akan mencari referensi tersebut? Rencananya secepatnya Pak, dalam 2 atau 3 hari ini akan saya laksanakan Pak. Baik, Bu Lia. 2-3 hari nanti kita akan bertemu lagi untuk mendengarkan kemajuan perkembangan kompetensi Bu Lia. Baik Pak Makmun, terima kasih Pak Makmun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses supervisi akademik yang diawali dengan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengembangkan kemampuan coaching supervisi akademik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.